Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bertemu dengan saya Susiana Eli, Daiyah Muslimat NU NTB, yang pada episode kali ini akan mengkaji tentang maqasidus siyam atau tujuan diperintahkannya puasa Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwa perintah puasa adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa berfungsi sebagai tazkiyatun nafsi atau pembersih jiwa dengan mentaati segala perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana diperintahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, bagaimana caranya kemudian agar puasa kita bisa mencapai kadar ketakwaan sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran tersebut? Jika merujuk pada kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, menjabarkan tujuan diperintahkannya puasa Ramadan ada 6. Yang pertama adalah menundukkan pandangan, kedua menjaga lisan, ketiga menjaga pendengaran, keempat mencegah berbuat subhat, kelima menahan nafsu, dan keenam menghasilkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran Imam Al-Ghazali tersebut dapat dilihat bahwa puasa bukan hanya ibadah badaniyah, menahan lapar dan dahaga sebagaimana dipahami oleh orang awam selama ini, namun juga ibadah batiniyah. Berpuasa adalah puasanya seluruh tubuh, perbuatan, hati, dan pikiran kita. Puasa bukan hanya olahraga, namun juga olah rasa. Yang pertama, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan bukan hanya kita menunduk secara fisik, namun juga hati dan pikiran. Pandangan bukan hanya ada di mata fisik kita, tetapi juga ada di mata hati dan mata pikiran kita, yang kesemuanya harus ditundukkan bersama-sama. Perintah Ghodul Basar adalah perintah tundukkan pandangan, bukan hanya mata saja, tetapi tundukkan cara berpikir kita. Dalam artian kita harus selalu berpikir positif terhadap segala sesuatu yang ada di depan kita, yang kita lihat. Kedua adalah menjaga lisan. Bukan hanya mencegah mengatakan hal buruk secara verbal, namun juga menjaga berpikir hal buruk dan memberikan keteladanan kebaikan kepada lingkungan sekitar kita. Saya jadi teringat dengan syair Arab yang mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Keteladanan itu lebih kuat pengaruhnya daripada ucapan. Maka makna lisan bukan hanya dimaknai perkataan, namun juga perbuatan. Maka perintah menjaga lisan adalah perintah menjauhi perkataan buruk dan perbuatan buruk. Pendengar kajian Muslimat NU yang kami banggakan. Ketiga adalah menjaga pendengaran. Bukan hanya menutup telinga kita dari hal-hal yang tidak baik, namun juga menjaga mata batin kita dan mendengarkan amalan-amalan kebaikan, amalan hati atau qaulul qalbi dengan berzikir dan mendengarkan Al-Quran misalnya. Keempat, mencegah berbuat subhat. Yang dimaksud subhat adalah perkara yang masih samar hukumnya. Apakah halal atau haram, atau boleh atau tidak. Jika kita menemukan perkara semacam ini, maka lebih utama untuk ditinggalkan. Misalnya menyebar hoak, berita yang belum tentu kebenarannya, maka kita diminta untuk lebih baik meninggalkannya daripada melakukannya, apalagi menyebarkannya.
Kelima, menahan nafsu. Bukan hanya perintah menahan dari makanan dan minuman serta nafsu yang lain, namun juga nafsu yang muncul dari hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, rasa empati terhadap fakir miskin juga menjadi salah satu tujuan berpuasa. Dan jika melihat empati terhadap fakir miskin, maka kita ketika berpuasa tidak seharusnya menumpuk makanan yang kita makan di siang hari dan kita habiskan pada saat berbuka. Namun, memakan sederhana dan secukupnya sebagaimana fakir miskin merasakannya. Lebaran misalnya tidak akan selalu dimaknai dengan segala sesuatu yang baru dari ujung rambut hingga ujung kaki. Namun Lebaran adalah wujud kelulusan rasa empati kita, apalagi dalam kondisi prihatin dengan wabah COVID saat ini. Berempati kepada orang lain adalah sarana untuk mencapai tingkat ketakwaan di bulan Ramadan ini. Dan jika kesemuanya ini dipahami dan dihayati, maka makna puasa tidak akan menjadi simbol berhentinya makan dan minum atau lapar dan haus di siang hari, lalu berpesta ketika kita berbuka. Tapi puasa akan dimaknai sebagai mengolah rasa syukur atas semua karunia-Nya dan menundukkan segala rasa yang kita punya untuk melihat lingkungan sekitar kita. Keenam, puasa adalah sebuah ketundukan, kerendahan, dan kepatuhan sebagai manusia di muka bumi, sebagai hamba Allah, sebagai wujud rasa takut kita kepada Allah di muka bumi. Jika demikian, maka kita coba lagi mengkoreksi diri, seberapa baikkah puasa kita, dan mari kita memperbaiki standar puasa kita di bulan Ramadan ini sebagai wujud meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.